Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau memuji sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan bahwa Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Dia Allah yang selalu senantiasa ada tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak ada satu hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu, hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Engkau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya, tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau
setia. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, haleluya, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku, haleluya. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, haleluya, Kau yang hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, selamanya. Engkau setia, selamanya. Engkau setia, selamanya. Engkau setia, haleluya Tuhan, Kau Allah yang setia, haleluya, haleluya. Mari bagimu Tuhan, Kau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Engkau setia, selamanya Kau setia, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, saya meminta kepada Bapak Pendeta Kawi Armiansa yang di Dopu berdoa untuk pembukaan webinar kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, sungguh Engkau sangat memberkati kami dan kami merasa senang sekali menikmati anugerah Tuhan di hari ini. Bahkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau himpunkan kami dalam persekutuan webinar yang sangat diberkati melalui hamba-Mu, Bapak Kunarto yang sebentar akan memberkati kami,
hikmat kemampuan ilahi pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu dan mengalir atas kami semua. Kami semakin diperlengkapi, semakin menikmati berkat dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dalam JEM, dalam Infinity Ministry. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati pelayanan kami, dan kami mau menikmati lawatan Tuhan sepanjang webinar ini. Terima kasih dimanapun keberadaan kami percaya Allah Roh Kudus mempersatukan kami, Allah Roh Kudus melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan webinar ini, di dalam berkat Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua saudara yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Acara webinar ini akan dibagi untuk rundown-nya. Yang pertama adalah untuk pembukaan, dan yang kedua tadi untuk pujian dan penyembahan, dan itu kita sudah lakukan. Dan sekarang kita akan mendengarkan untuk webinar ya, untuk seminar pada pagi hari ini. Dan sesudah seminar nanti akan ada tanggapan positif atau mungkin tanya jawab gitu ya. Jadi untuk waktu selanjutnya kita akan langsung berikan ke pembicara, tetapi mungkin sebelumnya saya mohon kita semua kalau memang tidak ada halangan untuk on kamera dan juga off untuk speakernya, kecuali mungkin nanti ada interaksi, saudara boleh membuka speaker saudara. Puji Tuhan, terima kasih, dan saya langsung berikan kepada Bapak Evangelis Yosua Gunarto. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Baik, terima kasih buat kesempatannya dalam webinar layanan konseling keluarga ya. Suara saya menggema nggak ya? Tidak, Pak. Enggak ya, jelas Pak. Jelas ya? Bersih, Pak. Oke. Bersih. Mantap, puji Tuhan. Ya, webinar kali ini menjadi serupa dengan Kristus dan alami kemenangan. Menjadi serupa dengan Kristus dan alami kemenangan. Kita katakan sama-sama. Menjadi serupa dengan Kristus dan alami kemenangan. Baik, layarnya bisa jelas juga ya. Oke, ke layar berikutnya, ke layar kedua. Ya, layar kedua. Bisa tampilkan layar kedua, Bu Tanti? Iya. Kita masih dalam suasana merayakan Paskah ya. Ini kok belum tampilkan ya yang kedua ya, Bu Tanti ya. Layar kedua. Screen kedua. Ya. Baik, kita masih dalam suasana Paskah ya, seperti kita ketahui, kita bersyukur karena kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bahkan mengalahkan segala dunia ini. Bahkan iblis, sakit penyakit, semua masalah-masalah dunia sudah dikalahkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan seharusnya kita pun menerima kuasa itu. Ya, tetapi memang sangat disayangkan faktanya bahwa masih cukup banyak orang Kristen, orang yang sudah mengikut Tuhan cukup lama ya. Keluarga-keluarga mereka mengalami kematian rohani. Ya, misalkan nggak ada kedamaian, ya mereka nggak harmonis, ya sulit mengampuni, sulit mengasihi, bahkan nggak bisa move on dari kehidupan lama ya. Dan mereka tidak hidup berkemenangan dalam Yesus ya. Dan ini fakta, saudara. Ya, mungkin mereka merayakan setiap tahun Paskah itu, tetapi mereka
belum benar-benar mengalami kemenangan bersama Yesus. Padahal kita tahu bahwa Yesus sudah menang atas maut. Ya, Yesus menang atas segalanya. Ya. Dan saya akan memulai dengan prinsip yang mendasar dulu, masalah yang mendasar yang dialami umat manusia. Ya, kita tahu bahwa manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya. Dan dari situlah awal mula masalah, ya. Awal mula manusia itu kehilangan kemuliaan, ya. Rancangan Tuhan awal yang mulia, yang sempurna sudah hilang, ya. Dan dari situlah mulai kita kehilangan apa yang menjadi standar kerajaan surga, ya, apa yang mulia hilang, ya. Dan itu sangat memang kita tahu hal itu, ya. Kita harus mengerti bahwa ada masalah yang mendasar di situ. Dan tetapi puji Tuhan, kita tahu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu berinisiatif untuk memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak itu, ya. Dan solusi yang diberikan adalah puncaknya melalui kedatangan Tuhan Yesus dan kematian dan kebangkitannya, ya. Dan saya mencatat di sini, saya menekankan bahwa solusi pertama, ya, solusi awal, ya, yang diberikan adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru dalam baptisan air, ya. Karena dengan cara itulah kita dipulihkan hubungan kita yang rusak itu, ya. Dan karena hanya Yesuslah jalan satu-satunya yang dapat mengampuni segala dosa kita, ya, yang dapat memulihkan hubungan kita yang sudah rusak itu, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam layanan konseling keluarga pun, layanan baptisan Infinity Ministry, memang selalu kami menanyakan, ya, terhadap konseling apakah sudah baptis atau belum, dan kita selalu menganjurkan bahwa bagi yang belum baptis untuk melaksanakan baptisan terlebih dahulu, karena ini adalah satu langkah awal dalam solusi permasalahan, ya. Kita nggak mungkin bisa memecahkan solusi-solusi kehidupan kalau kita ini masih hidup dalam dosa. Gambar diri kita sudah rusak, ya. Kita pada akhirnya jatuh kepada kegagalan-kegagalan yang lainnya, ya, seperti Mohon izin Bapak Joshua, suaranya putus Pak. Enggak bersuara lagi Pak. sekarang bisa nggak? Sudah bisa Pak, sudah. Pak Prison, tolong di mute Pak. Suara yang berisik. Tadi dari mana putusnya tadi? Baptisan, ya? Bukan Pak Prison Lubis. Pak Prison Lubis tolong di mute anunya suaranya. Iya, Tadi maaf putus dari mana tadi? Di speakernya Pak. Alubis. Pak Lubis. Ya, tadi saya terputus koneksinya mulai dari mana saya? Baptis itu Pak, baptis itu Pak. Iya. Solusi. Oke. Jadi memang baptisan ini adalah langkah awal untuk solusi terhadap masalah-masalah keluarga, masalah-masalah kehidupan kita, ya. Memang bukan solusi permanen, tetapi solusi awal, ya. Kita akan bicara nanti bagaimana setelah baptisan itu. Makanya LKK maupun layanan doa kami selalu menganjurkan bagi konseli, bagi yang belum baptis untuk memberikan diri baptis, ya. Kita makanya ada pelayanan baptisan itu, bimbingan baptisan. Karena baptisan ini adalah penting sekali. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa selesaikan adalah Tuhan Yesus, ya.
saat kita menerima Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita diampuni, ya, belenggu-belenggu kita dipatahkan, ya, dan kita lahir baru, menjadi manusia baru. Itulah titik awal kehidupan kita yang sesungguhnya, ya. Ya, jadi melalui baptisan kita ditenggelamkan, ya. Dosa-dosa kita, manusia lama kita turut dikuburkan dalam kematian. Kemudian seperti Tuhan Yesus keluar dari air, ya, kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Titik awal kita ibarat kata kita itu dinolkan, kembali dinolkan. Semerah apapun masa lalu kita menjadi putih, ya. Kita menjadi manusia baru. Gambar diri kita akan diperbaharui ulang, ya. Dan kuasa kebangkitan itulah yang akan memberikan kemenangan kepada kita saat kita bersekutu dalam kebangkitan bersama Tuhan Yesus, ya. Jadi itulah makna daripada baptisan selam, ya. Saat kita keluar dari air, kita pun mengalami persekutuan dalam kebangkitan, ya. Dalam kemenangan juga di dalam Yesus. Tetapi itu nggak berhenti sampai di situ, saudara, ya. Saat kita itu mengalami persekutuan, ya, kita pun dipersatukan dengan keserupaannya. Kita pun akan mengalami namanya prosesnya Tuhan. Kita akan dibentuk menjadi serupa dan segambar, ya. Kita semakin dikuduskan, kita semakin dikembalikan ke dalam rancangan atau gambar awal daripada penciptaan manusia itu yang adalah mulia, ya. Dan apakah kita mau atau tidak, itu adalah pilihan kita, saudara, ya. Karena manusia itu makhluk yang paling spesial di mata Tuhan. Yang membuat spesial adalah manusia itu diberikan kehendak bebas, ya, untuk memilih. Ya, suara saya jelas, ya? Jelas, Pak, jelas. Nah, masalahnya adalah banyak sekali, cukup banyak orang yang menjadi Kristen cukup lama, ya. Mereka hanya tertarik, ya, tertarik mendengar pengajaran, mendengar khotbah, ya. Kalau berbicara tentang berkat, tentang kemenangan, tentang perlindungan, tentang kuasa, ya. Tetapi mereka menjadi kurang tertarik untuk berbicara soal bangkit dalam keserupaan itu, menjadi serupa dengan Yesus itu, ya. Karena menjadi serupa dengan Yesus itu biasanya identik dengan penderitaan, ya. Mengalami penderitaan seperti Yesus alami, ya. Terus memikul salib, menyangkal diri, ya. Dan masih banyak orang-orang, ya, di luar sana, ya, saya percaya tempat ini enggak, ya. Orang-orang di luar sana yang nggak mau bayar harga, nggak mau ikuti prosesnya Tuhan itu untuk menjadi serupa dan segambar, ya. Padahal itu adalah kuncinya, ya. Saya melihat bahwa itu kuncinya untuk supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan, ya. Dan itulah sebetulnya esensi daripada kehidupan ini, saudara. Esensi utama kita di dunia adalah setelah kita diselamatkan, kita harus memberikan diri untuk mau dibentuk menjadi serupa dan segambar, ya. Diri kita, keluarga kita, ya. Kita harus terus mengalami prosesnya Tuhan itu, segambar dan serupa. Ya, dan banyak orang yang mungkin cukup banyak, ya, yang nggak tahan menghadapi prosesnya Tuhan itu. Bahkan mereka ada yang lari, ada yang putus asa, ada yang kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan, ya. Padahal saat kita tahu esensi itu bahwa kita mau dibentuk menjadi sesuatu itu yang serupa, segambar, yang berharga di mata Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan. Seperti emas itu kalau kita tahulah, emas itu kalau dibentuk itu melalui proses yang panas, ya, ditempa, dan itu menyakitkan sekali. Tetapi setelah selesai itu menjadi barang yang sangat bernilai harganya.
menjadi logam yang mulia, yang mahal harganya, ya. Dan itulah esensi di sini saya mau berbicara tentang kemenangan itu, kemenangan yang sejati, kemenangan yang bukan kita pandang secara dunia ini, kemenangan yang kita lihat menurut standar-standarnya kerajaan surga, ya, kemenangan yang lebih bernilai, lebih berkualitas, ya, bukan dari sisi materi, bukan dari sisi kesehatan, bukan dari sisi apapun, ya, tetapi menurut standar kerajaan surga. Itu yang saya mau bicarakan tentang kemenangan itu, ya, sesuatu yang memberikan kehidupan, memberikan sifatnya kekekalan dan abadi, ya, dan itu yang harus kita kejar. Terutama konteksnya di webinar ini adalah bagi keluarga kita juga. Dalam keluarga kita harus mau siap, ya, baik itu imam, istri, anak-anak, ya, terutama pemimpin imam itu harus mengajarkan untuk mengikuti prosesnya Tuhan, untuk menjadi semakin serupa seperti Yesus, memiliki karakter Yesus, ya, memiliki pikiran Yesus, ya, dan itu akan luar biasa indah hasil akhirnya. Baik, kita ke layar 3. Next. Ya, ke layar 3 tolong. Jadi setelah baptisan, saudara, sekali lagi nggak berhenti sampai di situ. Saya katakan bahwa baptisan itu adalah langkah awal dari solusi, ya. Masih ada perjuangan berikutnya, perjuangan yang indah. Kita jangan sampai mengatakan bahwa itu perjuangan yang menderita, tapi perjuangan yang Tuhan berikan pasti perjuangan yang indah karena Tuhan sertai kita, ya. Jadi ada tantangan baru, saudara. Layar berikutnya ya, sudah ya. Oke. Tantangan baru adalah kita menyerahkan diri untuk mau dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya apakah kita bersedia atau enggak? Itu pilihan kita, ya. Tuhan nggak bisa memaksa. Kita punya kehendak bebas, kita memutuskan. Dan bagaimana caranya supaya kita itu menjadi semakin serupa dengan Yesus? Maaf saya katakan mungkin nggak bisa menjadi serupa, tapi semakin serupa dengan Yesus. Ini ada menggema ya, mungkin bisa ada yang itu di mute ya. Makasih. Ya, jadi seperti judul yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mau dibentuk menjadi serupa dan kita mengalami kemenangan. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan amin. Ya, nggak apa-apa, nggak usah di-unmute, tapi kita katakan amin ya. Oke, bagaimana cara menjadi serupa? Saya mencatat di sini ada beberapa dalam ayat sini. Saya ambil hanya dalam ayat ini, dalam Filipi ini. Ya, kita ke layar berikutnya. Jadi setelah kita baptis tadi, kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib, ya. Maka hidup kita itu sudah bukan menjadi milik kita lagi, ya. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah anak Allah, ya. Suatu status yang luar biasa sebetulnya yang kita harus syukuri, ya. Dan karena kita ini sudah menjadi milik Allah, maka kita sudah seharusnya kita itu berjuang untuk memiliki identitas, untuk memiliki kepribadian
memiliki karakter serupa dengan Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus, ya. Dan seharusnya kita yang sudah menjadi anak, kita sudah seharusnya siap bayar harga, siap berkorban apapun, ya, at any cost, dengan harga apapun kita harus perjuangkan untuk menjadi serupa dengan Yesus, ya. Karena sebetulnya itulah kunci agar kita mengalami kemenangan. Dan bagaimana caranya menjadi serupa? Pertama saya mencatat dalam ayat ini adalah pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh Kristus. Katakan sama-sama, pikiran dan perasaan saya dikuasai oleh Kristus. Baik. Dan itu lagi-lagi adalah keputusan kita sendiri, ya. Maaf, sudah layar berikutnya ya. Oke, baik. Keputusan kita sendiri. Dan berkali-kali Tuhan itu memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga terhadap pikiran kita. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu hati-hatilah terhadap lawanmu, ya, karena iblis itu berjalan seperti singa mengaum-ngaum, ya, mengelilingi kita di pikiran kita, ya, bukan di mana-mana tapi di pikiran kita, ya, supaya kita berjaga-jaga, ya. Itu peringatan Tuhan, karena Tuhan tahu sendiri bahwa manusia sangat rawan lemah di area itu, sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas di pikiran kita tuh mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Mari kita baca firman-Nya dulu, dan saya ingin coba kita belajar dari peristiwa ini, betapa kita benar-benar harus mempergunakan kehendak bebas kita. Kita harus memutuskan pikiran kita mau mendengar suara Tuhan atau suara iblis, ya. Matius 16, 15-17. Saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ya. Jadi di ayat itu kita bisa melihat saudara, ya, bahkan sebelum ini memang Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, ya, "Siapakah aku ini?" Ada yang menjawab, engkau adalah nabi-nabi, Elia, dan lain sebagainya. Tetapi Simon Petrus menjawab dengan tepat, ya. Karena Simon Petrus saat itu pikirannya dikuasai oleh Roh Allah, Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Karena nggak mungkin, saudara, apalagi saat itu, ya, Alkitab belum lengkap dan lain sebagainya. Nggak mungkin manusia dapat mengenali Tuhan Yesus sebagai Mesias, ya. Tetapi melainkan Bapa-Ku di surga yang mengatakan itu, ya. Jadi saat itu pikiran Simon Petrus dikuasai oleh Roh Allah, sehingga dia memperkatakan apa yang benar, ya. Dan bahkan Yesus memuji Simon Petrus, ya. Dan kemudian nggak jeda lama nih saudara, ya, di ayat 21 masih dalam pasal yang sama, 16 ayat 21-23 saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Simon Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau," iblis, ya, "bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi saudara, kita bisa melihat dari peristiwa itu, ya. Saya nggak ngerti jedanya berapa lama, tapi saya pastikan itu nggak jeda banyak, saudara, ya. Dari pikiran yang dikuasai Roh Allah, dalam seketika bisa berubah. Iblis bisa menitipkan suatu pikiran yang jahat, saudara, ya.
Dan karena Simon Petrus menyetujui, akhirnya memperkatakan itu, ya. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau, dan itu adalah pikiran yang dititipkan iblis kepada Simon, ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi manusia. Jadi karena Petrus setuju atas bisikan daripada iblis, akhirnya mengatakan apa yang salah, ya. Dan kita bisa melihat dari peristiwa itu betapa pikiran kita ini adalah medan peperangan yang sangat rapuh, yang harus kita waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus menang dalam peperangan di medan pikiran kita, karena berbahaya sekali, saudara, ya. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita itu menjadi serupa dengan pikiran Kristus? Tidak ada cara lain, saudara, dengan pikiran kita dikuasai oleh Yesus. Jadi satu-satunya adalah pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri, ya. Sehingga setiap kali firman itu pasti akan mengingatkan kita melalui Roh Kudus, ya. Para saya jelas, ya. Saya jelas, ya. Jelas. Ya, Jelas, Pak. Pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, ya, minimal ada yang mengingatkan, saudara. Keputusan kita jadi nggak salah-salah, ya. Jadi misalkan apa? Misalkan kalau kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, semua senjata Tuhan itu sudah diperlengkapi bagi kita, saudara. Karena firman Tuhan itu ada setiap aspek hidup kita, ya. Dan saya berikan contoh misalkan dalam keluarga, ya. Mungkin dalam rumah tangga pasangan kita menyakiti kita, yang ekstrim mungkin selingkuh mungkin, ya. Kita punya pilihan, saudara. Dalam pikiran kita pasti ada dua, ya. Ada dua. Kita mau mengampuni atau kita mau membalas, ya. Kalau kita mengampuni pakai caranya Tuhan, pasti kita mengalami kemenangan. Tetapi kalau pikiran iblis nih, iblis pasti akan menitipkan kepada kita pikiran-pikiran yang jahat. Balas saja, ya. Tapi apa kalau kita membalas, saudara, ya, mengikut iblis cara-cara dunia, ya. Orang lain itu mungkin mayoritas ya orang dunia akan membalas, ya. Dan kalau kita sama dengan orang dunia, apa bedanya kita dengan anak Allah, ya? Kalau kita balas, akhirnya apa? Saling balas-balasan, ya. Akhirnya nggak mau kalah. Ujung-ujungnya apa? Semakin parah, ya. Akhirnya cerai. Dan cerai ini kan tentunya nggak sesuai dengan standar kerajaan surga, ya. Standarnya firman Tuhan apa? Firman Tuhan berkata bahwa apa yang disatukan nggak boleh dipisahkan. Dan pastinya kalau kita melanggar itu, pasti kita nggak mungkin mengharapkan kemenangan, saudara, ya. Bahkan kita nggak mungkin akan mengharapkan berkat. Yang ada malah kutuk keturunan kita sampai anak kita jadi yatim, kutuk dan lain sebagainya. Usaha kita, bagaimana caranya kita menerapkan firman-firman Tuhan yang lain, itu nggak bisa, saudara, ya. Tetapi kalau kita sudah diisi oleh firman Tuhan tadi, kasihi, ya, balas kejahatan dengan kebaikan, semua firman Tuhan itu sudah ada dalam otak kita, ya. Kita gunakan itu sehingga kita bisa mengampuni dengan tulus, dengan rela. Karena firman Tuhan katakan tampar kiri, kasih pipi kanan. Ampuni Tuhan berkata berapa? 7 kali, kurang 7 kali 70. Tak terbatas kita ampuni, ya. Dan dalam penderitaan apa, kita akhirnya bisa melihat kemuliaan rencana Tuhan yang indah, ya. Kita bahkan bisa menjadi kesaksian bagi semua orang kalau kita itu walaupun dalam ujian, dalam keluarga, tetapi kita dapat menyelesaikan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa, menjadi berkat, ya. Dan hasil akhirnya kita akan menang. Itulah pikiran yang dikuasai oleh Tuhan Yesus, ya. Kita harus mengambil keputusan di situ. Sekali lagi kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi serupa dengan Yesus? Masih dalam ayat yang sama tadi, yaitu mengosongkan diri. Dan saya akan
menyesuaikan juga dengan ayat yang lain, ya. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Mengosongkan diri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk mengosongkan diri kita, mengosongkan dari segala keinginan kita, keakuan kita, ego kita, kepentingan diri sendiri kita kosongkan. Kita ganti dengan kepentingan Yesus, ya. Kita ganti dengan kepentingan mengasihi sesama, ya. Karena itu adalah sesuai firman Tuhan. Tuhan ajarkan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, ya. Bahkan dikatakan secara ekstrim tadi bahwa kalau kita pun sampai mengosongkan diri, berani mati-matian sampai kehilangan nyawa kita, kita akan mendapatkan ganti berkat yang luar biasa, ya. Kita akan mendapatkan keselamatan itu, kehidupan kekal, ya. Jadi kosongkan kepentingan kita, ego kita kosongkan, ya. Kita harus mau ngalah terhadap pasangan kita, terhadap istri, suami kita harus mau ngalah, ya. Jangan kita mau menang-menangan sendiri. Aku nggak bisa, senternya di aku, jangan, ya. Kita harus mau mengosongkan diri, dan pasti bisa kalau kita sudah kosong. Hidup kita jadi dipenuhi oleh Yesus, oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita lagi kita mampu melakukan itu. Kita dengan kekuatan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi kosongkan diri dari keinginan diri sendiri, juga kita mengosongkan diri dari hal-hal duniawi kita, ya. Hal-hal keinginan duniawi kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa semua yang ada di dunia, keinginan mata, keinginan daging, tidak berasal dari Bapa, dan itu semua membawa kepada kebinasaan, ya. Jadi keinginan kita itu jauhkan dari segala keinginan dunia, keinginan mata, kenikmatan hawa nafsu, ya. Mari keinginan kita hanya satu, karena kita ciri orang yang sudah diselamatkan, kita mau bayar harga, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita mau hidup hanya untuk Yesus, menyenangkan Yesus, ya, memuliakan Tuhan Yesus, ya. Maka daripada semuanya itu, kalau kita sudah bisa itu, kita bisa mensyukuri apa yang ada, ya. Kita nggak akan serakah, karena serakah itu nggak akan puasnya, nggak akan ada habisnya untuk dikejar dunia ini, mau seberapapun nggak akan ada habisnya. Tetapi saat kita mengosongkan diri, itu akan lega, ya, akan tenang hidup kita. Kita akan bisa mensyukuri apa yang ada, keluarga kita, ya, pasangan kita merasa cukup, ya, kita merasa puji Tuhan, bersyukur atas semuanya, diberikan istri cantik, ya, mungkin ada kekurangan, kita terima, kita katakan cukup, ya. Ibadah yang disertai rasa cukup akan memberikan kelegaan, ya. Kita nggak akan merasa kita itu kurang dan kurang lagi, ya, karena kita sudah dipenuhi dengan keinginan hanya untuk Yesus, ya. Kita akan bisa kemudian menerima pasangan kita apa adanya, ya. Mungkin pasangan kita seperti itu, ya, berubah atau apa, ya kita terima aja. Itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan, ya. Kita punya pekerjaan, syukuri, puji Tuhan. Kita punya rumah di dalam gang mungkin kecil, kita syukuri, bersyukur, puji Tuhan, ya. Kita nggak akan mengeluh akhirnya. Dan hal itu tentunya beda dengan cara-cara dunia yang akhirnya kalau senternya diri kita tuh pokoknya keakuan, aku. Akhirnya apa? Nggak akan ada puasnya, ya saudara, ya. Dia merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau. Oh, istri teman saya lebih baik. Banding-bandingkan dengan orang lain. Pekerjaan juga banding-bandingkan. Rumah juga banding-bandingkan. Apalagi sekarang marak media sosial, ya. Posting apa? Waduh, orang punya handphone lebih canggih ataupun rumah lebih mewah. Akhirnya dikejar, nggak ada puasnya. Padahal di media sosial itu juga semu. Hanya di kulit, ya, dalamnya apa kita nggak tahu, ya.
Ya, jadi saya juga melihat ini terjadi, saudara ya. Ada teman saya kemarin juga mengalami masalah keluarga yang awalnya memang ya dari situ, saudara. Awalnya saya mungkin kurang ngerti pastinya, tapi yang jelas dia pengen kalau cerita tuh menggebu-gebu awalnya. Dia ngajakin saya untuk online trading ya. Oh ini enak, hasilnya cepat ya dan lain-lain sebagainya. Waktu masa Indra Ken sama Bini Salmanan itu apa namanya saya lupa. Ya. Akhirnya cerita antusias, dia akhirnya beli apa saya tahu semuanya ya. Tapi akhirnya sampai berani habis-habisan saya dengar ceritanya, akhirnya dia akhirnya buka cerita sama saya bahwa dia kalah banyak ya, sampai rumahnya pun dikreditkan hanya untuk main online trading itu. Dan akhirnya dia terpuruk saat ini ya ekonominya, dan mulai dari minus, enggak nol lagi minus ya, dan itu berimbas kepada masalah keluarga ya. Dan itulah saudara yang contoh bahwa kita harus kosongkan diri kita dari kepentingan, karena itu nggak akan ada habisnya. Tapi saat kita fokus kepada Yesus, itu akan memberikan rasa syukur yang luar biasa. Ya. Dan kita percaya karena hidup kita pun ya memang dari nol, kita lahir juga nggak membawa apapun, ya semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja. Ya, dan kita hasil akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang amat berharga ya, yang suatu yang berkualitas standarnya surga. Kita mendapatkan kedamaian sejahtera yang nggak bisa dibeli dengan apapun ya, sukacita dalam keluarga. Jadi itulah contoh bahwa apa yang menjadi prinsip dunia itu sangat bertolak belakang dengan prinsip kerajaan surga. Bertolak belakang 180 derajat ya. Karena Tuhan pun memberikan contoh ya, dia bahkan cemburu di Alkitab menulis cemburu pada satu hal, yaitu mamon, pada harta ya, karena tahu kecenderungan hati manusia itu ingin kaya dan lain-lain gitu ya, cinta uang ya. Makanya dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Kalau hati kita, harta kita itu apa yang kita pandang berharga itu ya uang ya, kita akan kejar uangnya. Tuhan nomor kesekian, Yesus nomor kesekian ya. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan setelah baptis. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus dengan mengosongkan diri. Kita harus mau fokus kepada Tuhan saja ya. Dan jangan cinta lain-lain. Kita cintai aja, kita fokus kepada Yesus dan mengasihi keluarga kita, itu indah sekali ya. Dan dengar ya suara saya ya? Dengar, Pak. Ya, mungkin orang dunia pun akan kadang-kadang bisa ketawa ya melihat orang Kristen apa ya gitu, sok rohani dan lain-lain gitu ya. Bisanya ngomong aja, bisa ngomong aja. Kita kan lagi hidup di dunia, saya pernah mendengar seperti itu ya. Tetapi kita melihat aja simpel, kita tarik aja simpel gitu kesimpulan. Orang-orang dunia, orang-orang Kristen pun sampai hari ini pun ya, terlepas kita punya masalah seberat apapun, ekonomi seberat apapun, hutang apapun, sampai apapun ya. Bahkan saya melihat orang bangkrut pun ya, sampai masih bisa hidup sampai sekarang ini. Ya, saya hampir nggak pernah saya melihat orang itu nggak dipelihara Tuhan, walaupun mereka itu seperti apapun nggak dipelihara Tuhan sampai saat ini. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita ya. Jangan sampai kita bilang bahwa oh itu kan terlalu ekstrim, terlalu rohani dan lain-lain. Kita bisa melihat bahwa perlindungan Tuhan itu nyata, penyertaan Tuhan itu nyata ya. Saya nggak ngomong ini hanya tentang rohani saja, sisi kehidupan pun kita nyatanya juga bisa hidup sampai saat ini apapun masalahnya. Itu berarti kan Tuhan lindungi sampai saat ini, sediakan sampai saat ini ya. Kenapa fokus kita kepada yang lain? Kenapa nggak Tuhan? Kalau kita tahu bahwa hasil akhirnya apapun, mau bangkrut mau apapun, you masih tetap hidup. Karena apa? Karena Tuhan kan, bukan karena materinya kan, bukan karena apapun gitu loh ya. Jadi itu membuktikan bahwa Tuhan ada gitu loh, bukan sok rohani, tapi Tuhan ada. Dan ya karena Tuhan ada, Tuhan yang membuat semuanya, kita fokusnya kepada Tuhan bukan yang lain
ya. Itu intinya. Dan pun kalau kita melihat secara perbandingan dengan orang yang mungkin berlimpah harta dan lain-lain, ya, mereka belum tentu mendapatkan damai itu. Bandingkan dengan orang yang sederhana mungkin, ya, hidup cukup aja, punya pekerjaan layak, punya tempat untuk berteduh, ya, makan seadanya, nasi apa seadanya, makan di warung. Tetapi kalau mereka bersatu dalam keluarga, saling mengasihi, suami istri saling menghormati, ya, ada mesbah keluarga, ya, tidak membanding-bandingkan, tidak melihat rumput tetangga, saling menerima satu sama lain, dan hidup takut akan Tuhan, itu kan ada damai yang luar biasa, ada ketenangan, ya. Ya, itu kesimpulannya itu. Jadi hal ini bukan kita terlalu rohani atau apa, itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan secara nyata, ya. Jadi nilai-nilai yang Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita diproses untuk menjadi serupa, sebetulnya kita mau dibawa untuk mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi, standar yang lebih tinggi lagi, standar kekekalan, standar kemuliaan demi kemuliaan yang akan diberikan, ya. Kemudian berbicara tentang mengosongkan diri juga, saya ambil di situ ayat Matius 7 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Ya, saya akan percepat ya karena waktunya ini, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melaluinya. Sesaklah pintu, karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Jadi dikatakan bahwa apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat itu kita lakukan dulu. Kita harus memulai. Jangan kita tuh egois, maunya pasangan kita lakukan ini dulu. Kamu harus ini dulu, perhatikan aku dulu. Ya, kita harus lepaskan itu. Kita harus memulai dulu. Ya, karena firman Tuhan katakan itu, kalau kita mau orang lain, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Kita harus mengasihi terlebih dahulu. Kita harus mengampuni terlebih dahulu. Kita harus melayani terlebih dahulu. Lepaskan itu, aku itu enggak, tetapi lebih kepada apa yang kita perbuat terhadap pasangan kita. Dan keluarga itu, pasangan hidup memang ada tantangan memang, karena menyatukan dua pribadi yang berbeda, ya. Dan itu perjuangan yang indah, perjuangannya indah, ya, seumur hidup. Walaupun saya mengingat misalkan saya dulu cita-citanya sih enggak cita-citanya dulu, ya, punya istri yang rumah tangga, nggak karir gitu, ya. Tapi saya dapat karir, puji Tuhan, saya bersyukur gitu, ya. Walaupun ada hal-hal yang misalkan istri saya mungkin dia nggak suka masak, tapi dia pintar untuk menata memperhatikan menu dan mencarikan tukang masak, ya, cari YouTube resep yang bagus. Kita selalu lihat yang positif-positifnya dan kita berikan apresiasi. Itu menjadi hal yang luar biasa. Kita memberikan pujian, kita memberikan kata-kata yang baik, gitu, ya. Pujian itu akan sangat menyenangkan, ya. Bukan sebaliknya kita itu menuntut, kamu tuh kok nggak begini, kurang ini, kurang itu, ya. Nanti akhir-akhirnya itu pasti akan membuat kita nggak damai itu. Jadi firman Tuhan katakan bahwa berjuanglah melalui pintu sesak, jalan sempit, tetapi itu menuju kepada kehidupan, kemenangan, ya, berkat yang utama, keselamatan. Ya, bagaimana menjadi serupa, yaitu dengan memiliki hati sebagai hamba, ya, melayani dan rendah hati. Ya, saya memberikan contoh di sini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu ceritanya, nggak usah dibuka Alkitabnya, ya. Di hari-hari terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, itu Yesus membasuh kaki semua muridnya. Bahkan kita tahu bahwa Petrus yang akan menyangkal, Yudas yang akan mengkhianati pun, itu Yesus sudah tahu pasti, ya. Tetapi Yesus dengan merendahkan hati sebagai hamba, dia melayani, memberikan teladan kepada kita semuanya untuk memulai melayani, ya. Bahkan kalau kita lihat Yesus itu kan anak Allah, anak yang maha tinggi, raja di atas segala raja, mau melayani, ya, di hadapan orang umum itu
nggak mudah kalau secara manusia aja tuh mau membasuh kaki itu mungkin malu gitu ya. Tapi Yesus nggak ada sedikit pun. Yesus kosongkan diri. Yesus mempunyai hati sebagai hamba, nggak pedulikan itu semuanya. Ya. Kemudian Markus 10:43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi ini sebagai motivasi kita, terutama bagi pasangan-pasangan mungkin yang sudah lama gitu ya. Awal-awal gitu biasanya wow, hebat sekali untuk melayani awal-awal pacaran apalagi gitu ya. Tapi katanya konon katanya kalau sudah bertahun-tahun sampai 10 tahun ke atas mulainya pengen dilayani ya. Tapi kita harus ingat ini ya, bahwa kita harus melihat Tuhan Yesus saja mau melayani. Ya. Jadi kita harus belajar dari Yesus. Kita mau menjadi semakin serupa dengan Yesus, mempunyai hati yang melayani, hati hamba. Layani istri kita, layani suami kita, layani semua anggota keluarga kita. Bahkan kalau ada diberi kesempatan tinggal mertua, tinggal teman kita, puji Tuhan, kita jangan mengeluh, kita layani mereka juga. Itu ibarat kata juga kita melayani seperti untuk Tuhan. Jangan dianggap beban karena itu suatu kehormatan ya. Oke, Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11 saya bacakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita didengar orang dunia pasti bingung gitu ya. Bahkan menertawakan kepada orang Kristen gitu ya. Karena ini adalah prinsip-prinsip yang kebalikan daripada dunia. Kalau orang dunia itu merendah akhirnya direndahkan. Makanya banyak orang dunia itu yang jaga image, gengsi dan lain sebagainya ya. Tetapi itu bukan yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus mau rendah hati supaya kita ditinggikan. Misalkan kalau kita diizinkan ya seperti Yesus itu kan diizinkan melalui masalah-masalah. Misalkan kita diizinkan mendapatkan pasangan yang galak ya. Suara masih terdengar ya? Masih terdengar ya? Masih Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Jadi kalau diizinkan kita mempunyai pasangan hidup yang galak, keras gitu ya. Yang mungkin ya tinggi hati gitu ya. Ya sudah, kita jangan lawan dengan tinggi hati. Kalau tinggi hati tambah tinggi hati konslet ya. Magnet pun kalau selatan dengan selatan akhirnya nggak bisa gatuk itu. Jadi kalau pasangan kita galak, istri kita galak ya. Dan justru kita bersyukur mungkin Tuhan itu mau pakai kita untuk menjangkau pasangan kita, untuk menjadi penolong ya, untuk menyelamatkan ya, untuk mengubah istri kita ataupun nggak bisa ubah pun untuk kita itu menjadi penyelaras ya. Kalau galak ya kita harus lawan dengan lemah lembut, dengan rendah hati ya. Walaupun galak pun kita harus mengasihi, mengasihi terus tanpa batas ya. Gunakan kata-kata halus. Kalau mereka kasar, dia kasar. Ya, kita lawan jangan dengan kata-kata kasar ya. Ada yang kalau itu kata-kata binatang lawan dengan kata-kata binatang. Semua binatang akhirnya keluar rumah tangga jadi kayak kebun safari gitu ya. Tapi kita gunakan kata-kata halus. Ya, thank you, I love you, pujian-pujian dan lain sebagainya. Dan seperti pepatah mengatakan bahwa saya percaya banget kalau batu itu ditetesi dengan air terus-menerus pasti akan hancur. Ya, sekeras apapun akan hancur kalau kita lawan dengan air, kelembutan, ya. Dan apapun hasilnya itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, apapun itu hasil akhirnya membawa kepada kemuliaan. Ya, kita nggak usah pikirkan perjuangan kita, penderitaan kita di dunia ini. Kita mikir apa yang akan Tuhan janjikan bagi kita. D. Kita mau belajar bagaimana menjadi serupa, yaitu dengan taat dan setia sampai akhir hayat. Karena Yesus pun memberikan teladan kepada kita bahwa dia walaupun dia dianiaya, difitnah, ya,
dia manusia yang benar tanpa salah, tetapi dia tetap taat dan setia, ya. Taat dan setia sampai di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, ya. Dia taat dan setia menanggung segala penderitaan kita, ya, untuk supaya menyelamatkan kita semuanya. Dan dikatakan maka bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita semua sembuh. Karena ketaatannya kita semua sembuh, karena ketaatannya kita semua diselamatkan, ya. Kita belajar dari firman Tuhan Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Bagaimana kita belajar, kenapa kita belajar taat, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Kristus adalah kepala jemaat dan dia telah menyelamatkan tubuh. Jadi keluarga kita semuanya adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, ya. Mungkin suami itu adalah kepala keluarga, tapi ada kepala di atas kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan sudah seharusnya kita itu taat pada kepala itu, ya. Karena kalau ibarat kata kalau tubuh itu nggak taat, ya, akhirnya misalkan tubuh nggak taat, kepala merintahkan tangan untuk mengambil, bergerak, tapi tangan itu nggak mau taat. Akhirnya itu terputus koneksinya dengan kepala itu, dengan Yesus itu, ya. Jadi kalau kita tidak taat sekali lagi kita akan terputus koneksinya dengan Tuhan Yesus, ya. Kehidupan rohani kita akan mati, rumah tangga kita akan gagal pastinya nggak ada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan dalam keluarga, kita harus taat dan setia seperti Tuhan Yesus ajarkan. Karena kita melihat Yesus, bahwa Yesus itu ada kepala dalam tubuh daripada keluarga itu. Dan dengan cara taat itu, kemudian keluarga itu akan diselamatkan tentunya, ya. Dan di situ dikatakan bahwa kita taat, kita mengasihi istri karena kita taat. Kasihlah istrimu, ya, seperti Yesus juga sudah mengasihi, ya. Juga kita mengampuni, kita menerima pasangan apa adanya, setia sampai akhir hayat, ya. Apapun masalahnya, kita tetap setia karena ada kepala kita Yesus gitu, tengah-tengah kita. Ya, di atas kita ada Yesus, ya. Apa yang sudah disatukan kita jangan sampai berpikir-pikir untuk dipisahkan, ya. Karena kita melihat Yesus, kita mau memenuhi hukum Kristus itu supaya kita tetap setia sampai akhir hayat. Oke, kita ke layar berikutnya, layar 5. Ya, jadi itu Saudara, ABCD adalah cara bagaimana supaya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, ya. Kemudian berikutnya layar 5. Jadi walaupun kita melakukan itu pun masalah pasti akan tetap ada dalam keluarga kita, ya. Kenapa? Masalah, tantangan, beban, ya, itu akan tetap ada. Kenapa? Ya, bahkan Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib kalau mau mengikut Yesus, ya. Jadi ada tujuan dari masalah-masalah dalam keluarga, ya. Jadi itulah pengajaran hari ini. Saya nggak mau bicara yang menyenangkan, tapi saya mau bicara sesuatu yang beban, masalah, tantangan, tapi semuanya indah dalam Tuhan, ya. Jadi dalam masalah tujuannya adalah, pertama saya mencatat di situ adalah Tuhan mau kita memperoleh pengharapan di dalamnya. Kita buka ayatnya, Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, ya. Jadi ternyata dari masalah itu Tuhan Yesus pengen supaya kita
tekun, ketekunan, terus tahan uji, dan kita tahan terhadap penderitaan, tahan terhadap masalah-masalah dalam keluarga itu, sehingga kita itu menang, ya, melewatinya itu dengan penuh pengharapan, ya. Kita akan dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan, menjadi semakin bernilai keluarga kita, ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, saya mencatat bahwa Tuhan agar kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, Yesus, menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya. Di sini saudara Paulus ingin mengatakan bahwa dalam persekutuan dengan penderitaan dengan Yesus, ya, dia bersyukur karena dia memperoleh kebangkitan, kehidupan baru, ya. Bahkan di firman Tuhan bahwa dia mengatakan bahwa semua yang anggap masa lalu yang dianggap baik, semuanya itu sampah bagi dia, ya. Jadi dalam kehidupan baru, Paulus bersyukur bahwa kita akan dibawa untuk menjadi semakin serupa dalam kebangkitannya, dan bahkan kita akan kemudian mengalami kuasanya, kebangkitan itu, dan kemenangan dan kehidupan yang sejati, kemenangan kehidupan rohani, ya. Begitu juga dengan keluarga kita, saudara. Saat kita menjumpai masalah, ya, kita akan dibawa semakin mengenal, ya, dalam masalah-masalah, ya. Kita kemudian akhirnya mendapatkan jalan keluar itu dari Tuhan, ya. Kita akhirnya merasakan penyertaan Tuhan itu seperti apa. Akhirnya kita akan semakin mengenal, dan kita semakin juga menjadi serupa dengan Yesus karena kita mengenal, ya. Dan itulah intinya, bahwa kita dalam menghadapi masalah itu, kita jangan sampai nggak bersyukur, ya. Kita justru bersyukur dengan masalah itu Tuhan punya rencana untuk membawa kepada kita dalam pengenalan yang lebih dalam, untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, ya. Yang ketiga, saya mencatat di situ ada Tuhan mau kita belajar kepada Dia dan mengalami kemenangan. Matius 11 ayat 28-30, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, di sini jadi berbicara kuk, ya. Tuhan mau supaya kita itu memikul kuk itu bersama Dia, ya. Kita tentunya tahu ceritanya tentang kuk itu, ya. Kuk itu kalau di zaman saat itu atau sampai sekarang pun itu seperti kuk teh itu, ya, kayu teh seperti kerbau itu untuk membajak itu, ya. Biasanya ada kerbau yang senior dan kerbau junior, ya, untuk supaya membajak itu dengan baik, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar memikul bersama-sama, nggak sendirian, ya. Bahkan dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ya. Jadi sebetulnya kita tuh enak kalau diberikan beban masalah itu enak. Karena Tuhan akan menyertai, Tuhan tuh akan mengajar kita, ya. Dikatakan di situ bahwa belajarlah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan ingin supaya kita tuh belajar, ya. Kenapa belajar? Supaya kita itu dewasa rohani kita, iman kita tuh bertumbuh, ya. Misalkan kalau kita punya anak pun, kita pastinya nggak pengen, ya, anak kita itu nggak melewati masalah. Kita ambil alih langsung masalah itu nggak mau kita, ya. Kita pengen anak-anak kita pun, karena kita mengasihi, anak-anak kita melewati masalah dan kita sertai dia, kita tolong dia, kita pandu dia, ya. Kita nggak mungkin dia teriak, Pak, PR-nya sulit atau tugasnya sulit terus kita kerjakan, terus kita cari orang untuk kerjakan, itu nggak mungkin. Itu bukan cara orang yang mengasihi, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar, ya. Tuhan mau supaya kita memikul bersama-sama.
ya supaya kita dewasa rohani. Jadi kesimpulannya adalah sekali lagi saya hari ini berbicara bukan hal yang sesuatu indah-indah secara dunia, ya. Perjuangan kita, proses kita menjadi serupa itu yang indah, itu yang harus kita maknai, itu indah, dan kita harus syukuri itu, proses itu mau dibentuk menjadi serupa dengan Yesus, dengan masalah-masalah, dengan ujian, dengan kehidupan, itu harus kita syukuri karena kita akan mau dibawa kepada sesuatu yang lebih bernilai, ya, dalam standarnya kerajaan surga, bukan dalam ukuran-ukuran kita sebagai manusia yang masih dalam daging, ya. Dan tentunya itu semua lagi-lagi kembali kepada kita, keputusan kita, dan untuk kita, bukan untuk Tuhan sendiri sebetulnya, untuk kita sendiri, supaya kita menjadi manusia yang bernilai, ya. Kita aplikasikan dalam keluarga, ya. Keluarga kita ikuti aja proses Tuhan. Kita terus menuju kepada situ. Sekali lagi karena itulah kehidupan kita menuju ke situ. Kehidupan dunia ini adalah ujung-ujungnya kita mau diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sesuai akhirnya kita mencapai standarnya Tuhan. Saat kita ketemu di surga, kita dibawa kepada kemuliaan. Dan bahkan kita akan menerima mahkota yang tidak fana, mahkota yang kekal, ya, yang sudah disediakan bagi kita semuanya yang mengasihi, taat, dan setia kepada Tuhan. Ya, layar terakhir. Ya, layar terakhir. Jadi saya katakan bahwa saya memberikan pesan bahwa ingat dan percaya selalu bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Yesaya mengatakan seperti itu. Jadi ini berbicara bahwa kadang-kadang kita nggak mengerti, cara Tuhan tuh nggak mengerti. Kita sudah berdoa, kita sudah ikuti prosesnya Tuhan, tapi kok Tuhan kok kasih ini, ya. Karena bukan Tuhan itu nggak baik, nggak mengasihi. Karena cara pandang kita itu nggak bisa kita samakan dengan cara pandang Tuhan, ya. Kita itu terbatas, saudara, ya. Karena Tuhan itu ya maha kudus, Tuhan itu maha tinggi, ya. Jadi caranya Tuhan, apalagi kalau kita bayangkan Tuhan itu kan menaungi umat manusia seluruh dunia. Kita nggak bisa katakan ini baik buat ini, lain-lain itu nggak bisa hanya bicara bagi diri kita sendiri. Saat Tuhan izinkan baik, tapi buat orang lain kita relakan, ya. Karena itu untuk kebaikan orang lain, kita relakan, kita ikhlaskan, karena itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, memberikan segala sesuatu juga nggak kita selami, seperti tingginya langit dari bumi, jalan Tuhan dari jalan kita, ya. Tetapi kita harus percaya aja bahwa selagi kita tetap taat dan setia ikutnya prosesnya Tuhan, ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik menurut standarnya Tuhan, ya. Dan untuk ayat penutup kita baca bersama-sama, nggak usah di loudspeaker, nggak apa, kita baca aja bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya, ini katakan dengan keras. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, katakan sekali lagi. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Jika kalau kita pun diizinkan menderita, lemah dan lain sebagainya, katakan bahwa aku kuat. Aku ikut menanggung, merasakan apa yang Yesus lakukan. Itu kebahagiaan kita. Itu sukacita kita. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Sukacita kita bukan karena kita itu powerful, diberkati, lain-lain sebagainya, enggak. Karena kita lemah pun kita bersyukur. Karena kita menjadi Yesus. Ya, kita mempunyai karakter Yesus. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu kesukaan kita, sukacita kita, tujuan kita. Ya. Jadi saya harapkan dengan apa yang saya sampaikan bisa mengubah cara pandang kita semuanya mengenai prinsip-prinsip, value-value yang akan kita capai. Mari kita selaraskan dengan standar yang lebih tinggi lagi, standar kerajaan surga, bukan standar menurut dunia, ya. Sehingga kita percaya saat kita melewati masalah apapun dunia, kita nggak takut, ya. Dan untuk itulah kita benar-benar mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Kita nggak hanya sekedar merayakan Paskah atau apapun, ya. Kita mau tetap setia mengikuti prosesnya Tuhan, menjadi serupa,
dan ada rencana Tuhan yang mulia, ya, yang sudah Tuhan siapkan. Bahkan kita akan menjadi alat yang dipakai Tuhan luar biasa dalam keluarga kita. Suami-suami dipakai untuk menjadi kepala yang baik, imam yang baik, ya. Istri-istri akan dipakai menjadi penolong yang setia terhadap suami dan anak-anak, ya, dan keluarganya akan semakin diberkati untuk menjadi berkat, ya. Baik, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gunarto yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kadangkala memang sebagai orang-orang sebagai hamba Tuhan, kita kadangkala kepingin supaya kita mendapatkan kuasa dari Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita memang harus mengalami juga apa yang Tuhan Yesus rasakan, ya, gitu. Dan puji Tuhan bahwa siang hari ini kita bisa mendengarkan bagaimana rahasia untuk kita bisa mengalami kuasanya. Tadi ada 4 hal yang disampaikan, yaitu kita mesti mempunyai pikiran dan perasaan yang dikuasai oleh Kristus, kita mengosongkan diri, kita mempunyai hati hamba, dan kita taat dan setia sampai akhir hayat kita. Puji Tuhan. Sekarang jam 11.18, kita masih ada waktu 12 menit untuk kita mau meresponi firman Tuhan atau mungkin tanya jawab. Jadi saya saat ini buka sesi untuk Bapak Ibu Saudara yang mau menanggapi secara positif firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan atau mungkin akan bertanya, silahkan, kami persilahkan. Saudara bisa raise hand. Apakah ada? Adakah yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada Pak Joko, ya. Kalau tidak, ya Pak Joko itu silahkan. Ya. Shalom. Ya, shalom Pak. Ya, terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Gunarto. Terima kasih. Kita diberkati luar biasa dengan paparan yang sungguh memberkati. Saya menggarisbawahi tentang bagaimana kadang-kadang manusia itu pikirannya, ya, dipengaruhi oleh iblis, ya. Karena sekali lagi bagi orang percaya, iblis itu nggak bisa masuk dalam pikiran kita. Ya, tadi Pak Gunarto menyampaikan mempengaruhi. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus fokus kepada Tuhan sehingga pengaruh-pengaruh dari iblis itu tidak kita dengar, tidak kita lakukan, tapi kita fokus pada Tuhan. Tapi bagi orang yang belum percaya Tuhan, itu pikirannya bisa dikuasai iblis karena tidak ada yang menjaganya. Tapi bagi orang yang sudah percaya, kita dijaga oleh Roh Kudus sehingga iblis nggak bisa masuk dalam pikiran kita. Iblis hanya mempengaruhi, menawarkan saja. Nah, masalahnya kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita mendengar tawaran iblis, dan iblis mempengaruhi, itu bisa masuk dan kita bisa jatuh. Nah, dalam keluarga, dalam pelayanan, sama. Itu hal yang pertama yang saya garis bawahi pada siang hari ini. Dan kemudian menjadi catatan saja, saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita bisa bertemu dan Pak Gunarto tadi menyinggung tentang keluarga. Menjadi perenungan buat hamba-hamba Tuhan. Menjadi perenungan buat kita bersama. Bukan karena hamba Tuhan berkasus, bukan. Tetapi saya setuju dengan langkah hukum di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan pernikahan orang Kristen sekali untuk selama-lamanya. Nah, kenapa saya bersyukur untuk hukum di Indonesia?
Karena hukum di Indonesia itu yang menceraikan bukan gereja yang memberkati, yang mengesahkan. Tetapi yang menceraikan adalah pengadilan negeri. Karena apa diceraikan pengadilan negeri? Karena keluarga tersebut dicatat pada catatan sipil atau dicatat pada lembaran negara. Sehingga ketika dicatat dalam catatan sipil dalam lembaran negara, maka yang terjadi adalah perceraiannya itu diatur oleh pengadilan negeri. Nah, gereja tidak pernah menceraikan. Sekali lagi, gereja tidak pernah menceraikan. Gereja hanya memberkati, yang menceraikan pengadilan negeri berdasarkan catatan sipil lembaran negara. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Nah, Iya, maksud saya di Pak, sini. mungkin sorry, mungkin Sebentar, bisa Pak. dipercepat. Ya, sebentar, ini penting, ini poin penting buat saya. Kenapa? Karena berarti orang Kristen itu menikah sekali untuk selama-lamanya. Nah, bagi perenungan bagi hamba Tuhan adalah bagaimana kalau ada orang yang cerai hidup dan menikah lagi di gereja. Bagi kami, pelayanan kami, bagi saya, keyakinan saya, itu nggak bisa. Karena kalau cerai hidup, berarti dia masih disatukan di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau cerai mati, itu berarti dia sudah mengakhiri satu perkawinan. Tetapi kalau cerai hidup, berarti dia statusnya masih mempunyai pasangan karena gereja tidak pernah menceraikan. Itu aja statement dari saya, Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih buat Pak Joko Sukono ya. Jadi memang itu kesepakatan kita semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan bahwa ketika orang dalam satu pernikahan tentunya tidak bisa bercerai. Dan ketika dia cerai hidup ya tidak bisa lagi menikah lagi gitu ya. Kecuali cerai mati. Puji Tuhan. Mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Novi Maki sebagai ketua untuk Infinity Ministry. Pak, di sini ini. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita keluarga besar Infinity Ministry dan juga Jubaelia Ministry boleh kembali bersama-sama dalam Zoominar. Sesungguhnya ini adalah program yang kita sudah canangkan 1 bulan sekali. Hanya saja di bulan Maret itu karena kesibukan sehingga acara ini tidak terselenggara. Tapi perlu kami sampaikan dan ini hanya konfirmasi saja bahwa ini sudah merupakan program IM dan JEM bahwa setiap bulan kita ada Zoominar dengan materi yang bervariasi meskipun intinya adalah pemulihan. Dan saya kira salah satu yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dari Pak Pembina kita, firman yang luar biasa. Jadi kiranya apa yang menjadi kerinduan Yohanes Pembaptis juga sama dengan kerinduan kita supaya kita semakin berkurang-kurang dan Kristus yang semakin bertambah-tambah. Bahwa tugas utama kita orang percaya sesungguhnya adalah membiarkan karakter Kristus yang menjadi nyata di dalam kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi representatifnya Kristus, kita menjadi fotokopi Kristus, orang lihat kita, orang melihat ada Yesus di dalam kita. Jadi karakter Kristuslah yang harus kita kembangkan dalam hidup kita, supaya kita betul-betul jadi berkat. Terima kasih untuk semua atensi, waktu dan perhatiannya. Terima kasih untuk Pak Pembina, dan saya kira tidak ada lagi, dan kita akan langsung tutup Zoominar kita dengan doa. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Sekda GPDI Bali, Pak Kristen Silwanus untuk tutup Zoominar kita dengan doa. Haleluya.
Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan akhiri, kita akan doa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan karuniakan, sekalipun dengan media online, kami kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali diingatkan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran firman-Mu, perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Mampukan kami hidup seturut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Berkati Bapak Gunarto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati beban-beban yang dimiliki oleh hamba-Mu ini, anak-Mu ini Tuhan, bagi segenap hamba-hamba Tuhan, bagi segenap pekerjaan Tuhan, bagi segenap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan percayakan kami hamba-hamba-Mu dapat bergandengan tangan bersama-sama dengan beliau dalam menjangkau jiwa-jiwa. Itu sebabnya apapun hal yang baik Tuhan kerjakan dalam diri Bapak Gunarto. Tuhan, kami berdoa bagi M-Ministry dan JEM, Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan yang sangat efektif menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka yang rindu merasakan jamahan dan pribadi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan kerjakan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan melalui media online pada siang hari ini. Dan akhirnya kami mengakhiri pertemuan kami dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Foto ya. Kita foto bersama ya. Fotonya Pak. Dekat sini ya gitu. Nanti Ibu Tanti yang foto, hitung-hitung. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Sebentar ini ganti yang Enggak, untuk ini layar. tapi jempol. Kita dulu layar ini tapi pakai jempol. Iya. Sekali lagi. Pakai jempol, semua angkat jempolnya. Ya. Slide berikutnya ya. Jempol. Oke, puji Tuhan. Ya, bilang Siap. kita Mantap. gabung. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung ya. Tuhan Terima kasih, Yesus memberkati. Tuhan. Semangat. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunarto. Haleluya. Haleluya.